Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Aqulu rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita memasuki hari kedua ya, di bulan suci Ramadan ini tahun 1442 Hijriah. Salawat dan salam kita limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabat, tabi'in, atba tabi'in, para ulama, para syuhada, para sholihin, juga kita semua yang hadir di masjid ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah dan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Semoga sholat subuh kita, amal ibadah kita pada hari ini menjadi amal ibadah terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mungkin di Masjid Hayatul Hasanah ini tiap subuh selama bulan Ramadan mungkin akan ada kuliah subuh, walaupun hanya beberapa saat mungkin, tapi insyaallah nanti akan ada kuliah subuh, terutama untuk anak-anak yang sekolah. Kalau misalkan ada tugas dari sekolah untuk mengikuti kuliah subuh, maka insyaallah di Masjid Hayatul Hasanah ini akan ada kuliah subuh tiap hari gitu, tiap hari insyaallah. Dan alhamdulillah ini merupakan juga bagian daripada ijabah doa kita selama ini. Sejak bulan Rajab kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, berkahilah kami dan sampaikan kepada bulan Ramadan. Nah, alhamdulillah tahun ini kita masih diberikan kesehatan dan juga panjang umur sehingga kita dapat memasuki bulan Ramadan, dan ini merupakan bagian daripada ijabah doa kita. Artinya doa kita selama ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia kita dipanjangkan dan juga disehatkan oleh Allah sehingga sampai kepada bulan Ramadan ini. Nah, ada beberapa amalan yang paling utama di bulan Ramadan yang tentunya kita semua sudah faham dan sudah mengetahui, tapi ini hanya mengingatkan bagi kita semua. Ada beberapa amalan yang paling utama di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Dan ini sudah barang tentu ya. Ketika masuk bulan puasa Ramadan, maka seluruh umat muslim yang sudah mukallaf
maka diwajibkan puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan adalah amalan yang paling utama dan yang paling penting ketika di bulan Ramadan. Begitu. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan, telah diwajibkan kepada kalian semua, kita semua umat muslim, apa yang telah difardukan? Asyam, alaikumussyam, yaitu puasa. Tentunya di bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti puasa itu telah difardukan atau diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian, sebelum kita semua. Nah, ayat ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ternyata puasa ini tidak hanya diwajibkan kepada kita, umat Rasulullah SAW. Ternyata puasa ini sudah difardukan, sudah diwajibkan, tos tiba heula gitu ti sateuacan Rasul. Sebelum Rasulullah puasa sudah difardukan. Hanya perbedaannya adalah pelaksanaan puasanya. Jadi mungkin puasa-puasa umat-umat terdahulu, terutama bilangan harinya tidak sama dengan puasa yang difardukan terhadap umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi puasa itu sendiri sudah ada dari dahulu, itu kewajiban melaksanakan berpuasa. Hanya syariatnya yang berbeda-beda, puasanya yang berbeda-beda. Nah, bulan Ramadan adalah bulan di mana kita umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Dan diwajibkannya puasa ini adalah menurut riwayat kurang lebih 1,5 tahun setelah Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi begitu Rasul memasuki tahun 2 Hijriah, tepatnya adalah 1,5 tahun Rasul setelah hijrah ke Madinah, maka di situ awal difardukan atau turun ayat wajibnya melaksanakan puasa Ramadan. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Kata baginda Rasulullah SAW, busrolakum, kegembiraan buat kalian semua. Apa kegembiraan itu? Qad ja'akum syahru Ramadan, telah datang bulan Ramadan. Syahrul Mubarak, yaitu bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud diberkahi itu apa? Maksudnya adalah seluruh amal ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan, meskipun selain puasa Ramadannya itu sendiri, maka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan keutamaan bulan suci Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu seluruh pahala dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya, maka pahala ibadah di bulan Ramadan jauh lebih besar dibanding pahala-pahala amalan di bulan lainnya selain Ramadan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, kata Rasulullah, maka Allah telah mewajibkan kepada kalian semua yaitu puasanya di bulan Ramadan. Nah, ini berdasarkan hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata pahala puasa Ramadan ini sangat besar sekali, sehingga tidak terhingga besarnya puasa Ramadan ini pahalanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini berarti merupakan hadis qudsi ya, hadis qudsi. Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Kata baginda Rasulullah SAW,
setiap amal ibnu Adam itu lahu, baginya, pahalanya itu baginya. Maksudnya sudah ditentukan kadar pahalanya. Maka dalam hadis yang lain adalah kullu hasanatin bi asri amsalya. Setiap satu amal kebaikan apapun itu pahalanya sudah dijelaskan, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu 10 kali lipat dari pahalanya itu sendiri, dari amalnya itu sendiri. Jadi satu amal kebaikan itu pahalanya 10. Nah, sedangkan puasa ini tidak ditentukan. Makanya di sini dikatakan bahwa illa siyam, kecuali puasa. Kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Jadi pahala puasa itu li, karena puasa itu untuk aku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, maka aku yang akan membalasnya. Jadi pahala ini mungkin setiap orang mendapatkan pahala yang berbeda-beda dalam hal puasa ini, tergantung mungkin lelahnya atau kesungguhan dirinya dalam melaksanakan ibadah puasa itu. Karena pada pelaksanaannya para ulama membagi puasa ini ada puasa awam, ada puasa khos, ada puasa khawasil khawas. Puasa awam adalah puasanya umum, kebanyakannya, mayoritas orang berpuasa, yaitu mereka hanya menahan haus dan dahaga saja. Artinya pada siang hari tidak makan, tidak minum. Dan itu merupakan puasanya am atau awam, puasanya umum. Kemudian ada juga puasa khos. Puasa khos itu adalah di mana mereka berpuasa tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi mereka mampu menahan diri, menahan anggota tubuh ini, menahan mata, telinga, kaki dan lain sebagainya dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga puasa yang tingkatannya khawasil khawas. Ini di atas rata-rata. Bagaimana puasa ini? Yaitu puasa yang tidak hanya menahan haus dan dahaga, tidak hanya menahan anggota tubuh ini dari perbuatan maksiat, tapi mereka mampu menjaga hati dan pikirannya daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini puasa level ini di atas rata-rata. Nah, tinggal kita tanyakan pada diri kita sendiri, termasuk level mana puasa kita ini? Apa termasuk level am, umum, atau level khos, spesial, atau khawasil khawas? Nah, puasanya di atas rata-rata. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW melanjutkan, wa iza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yashab. Artinya adalah, maka jika salah seorang di antara kalian, atau istilahnya lah siapapun begitu yang melaksanakan puasa, fala yarfus, maka janganlah berkata-kata kotor. Jadi ketika kita berpuasa itu, kita tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor, apalagi berbohong. Nah, kenapa? Karena ini adalah menurut para ulama mengatakan bahwa perkataan kotor atau perkataan dusta, perkataan bohong, berbohong ketika berpuasa, maka ini akan membatalkan pahala puasa. Jadi puasa kita pahalanya itu batal. Sah puasanya sah. Menurut aturan fikih, ketika kita berpuasa kemudian berkata kotor atau berdusta, ini puasanya sah secara fikih.
tapi pahalanya tidak mendapatkan pahala. Nah, dan ini mungkin termasuk kepada kategori di mana kata Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Banyak orang yang berpuasa akan tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali hanya haus dan dahaganya saja. Nah, oleh karena itu maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita sia-siakan puasa kita dengan banyak berdusta atau berkata-kata kotor, berkata-kata kasar, sehingga puasa kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya haus dan dahaganya saja. Nah, itu di antara amalan utama di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah puasa. Dan termasuk sunnah puasa adalah sahur. Cepat berbuka, sahur itu termasuk sunnahnya puasa. Bahkan kata Rasulullah dalam riwayat hadis, pasluna, perbedaan kami, pasluma bainana wa bainal yahud, perbedaan kami dan orang-orang Yahudi dalam berpuasa itu adalah fi sahur. Jadi adanya sahur. Mungkin dulu orang-orang Yahudi ketika berpuasa itu tidak melaksanakan sahur. Nah, kata baginda Rasul, perbedaan kami dengan orang-orang Yahudi itu dalam berpuasa adalah di sahur. Maka kata Rasul, tasaharu fa inna fi sahur barokah. Sahurlah, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Walau bijara'atil ma, walaupun hanya seteguk air. Jadi kajian teuing saragot cai teu janten masalah. Itu yang penting niat sahur. Niat sahur. Karena ada keberkahan di dalam sahur itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara amalan utama di bulan Ramadan adalah Qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan itu adalah sholatut tarawih. Sholat tarawih. Nah, ini penting sekali. Meskipun sholat tarawih ini tidak sama hukumnya dengan puasanya itu sendiri. Karena kalau puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Wajib. Siapapun orangnya, asal dia mukallaf, maka asal hukumnya adalah wajib. Orang Islam mukallaf, asal hukum puasa adalah wajib. Meskipun orang itu pekerja berat misalkan, kerjanya itu berat. Nah, meskipun kerjanya berat, tetap wajib puasa. Tetap wajib puasa. Karena puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Kecuali nanti ada darurat atau hal-hal yang lain. Ya misalkan kerja berat, tapi ada darurat. Tiba-tiba saking beratnya kerja, sehingga tidak kuat melaksanakan puasa. Nah, itu hal yang lain. Hal yang lain. Maka di dalam ilmu fikih, para ulama berpendapat, orang yang bekerjanya berat, nah, asal hukumnya itu wajib puasa. Tapi ketika toh dalam puasa itu ternyata tidak kuat dan terjadi kemadorotan, maka itu boleh berbuka. Tapi nanti wajib diqodoknya. Wajib diqodok. Meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan jika seandainya tidak ada kesempatan untuk mengqodok, maka wajib dibayarkan dengan fidyah. Dengan fidyah. Apalagi yang kerjanya tidak berat, kerjanya ringan-ringan, tidak ada alasan untuk tidak berpuasa. Jadi yang boleh berbuka puasa atau tidak puasa itu hanya orang sakit, orang yang musafir, meskipun itu wajib qodok, orang yang sudah tua, yang tidak mampu melaksanakan puasa,
dan tidak ada kemungkinan untuk berpuasa, maka itu tidak usah puasa tapi harus dibayar dengan fidyah. Dengan fidyah. Nah, untuk qiyamul Ramadan atau sholatut tarawih itu hukumnya tidak wajib. Hanya sunnah saja. Artinya orang berpuasa di bulan Ramadan meskipun tidak sholat tarawih atau sholat qiyamul Ramadan itu sah-sah saja puasanya. Karena sholat tarawih atau qiyamul Ramadan itu hukumnya sunnah. Mau dilaksanakan bagus karena sunnah. Tidak dilaksanakan tidak berdosa. Hanya dia tidak mendapatkan pahalanya. Akan tetapi ini termasuk amalan utama di bulan Ramadan. Kenapa? Karena selain di bulan Ramadan tidak ada sholat tarawih. Sholat tarawih itu. Maka sholat tarawih ini termasuk kepada amalan utama di bulan Ramadan. Hanya hukumnya sunnah. Sunnah. Dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwa man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa orang yang mendirikan qiyamul Ramadan atau salat tarawih dengan dasar iman kepada Allah, bukan karena hal yang lain, bukan karena takut sama suami, bukan karena takut sama istri, bukan karena takut sama mertua, bukan karena tuntutan dari senior, bukan karena hal yang lain, tapi karena Allah Subhanahu wa taala, karena ini perintah Allah, karena ini sunnah baginda Rasul SAW, maka kata Rasul, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Maka orang itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat tarawih ini ternyata satu media atau alat sebagai penghapus dosa-dosa kita. Gitu. Orang yang berdosa, selain dosanya itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan qiyamul Ramadan sholat tarawih ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain puasanya itu sendiri sebagai pengampunan dosa, maka qiyamul Ramadannya juga, sholat tarawihnya juga adalah merupakan media atau alat yang bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dua hal utama ini adalah termasuk kepada amalan yang paling utama di bulan Ramadan. Satu, puasa Ramadannya itu sendiri, yang kedua adalah qiyamul Ramadan atau sholatut tarawih. Sholatut tarawih. Berapa rakaat jumlahnya? Terserah. Sholat tarawih itu bebas. Mau berapa rakaat saja. Walaupun hanya 2 rakaat gak masalah. Gak masalah. Hanya pada umumnya kalau di tempat kita mungkin 8 rakaat ditambah witir 3. Di tempat yang lain ada yang 20 rakaat ditambah plus 3 witir. Mungkin di tempat yang lain ada sampai 36 rakaat. 36 rakaat. Tapi yang paling utamanya adalah usahakan ketika sholat tarawih itu benar-benar tarawih. Tarawih itu artinya santai, tidak usah terburu-buru. Jangan sampai sholat tarawih, sholat qiyamul Ramadan kita tidak jelas bacaannya, saking cepatnya bacaan sehingga bacaannya tidak jelas. Nah, ini adalah menyia-nyiakan amal. Sudah capek kita sholat malah tidak mendapatkan pahala atau tidak ada artinya gitu, karena tidak sesuai dengan aturan fikihnya dalam melaksanakan sholat. Jadi sholat apapun termasuk sholat tarawih nggak boleh kita tergesa-gesa, tidak rukunnya, bacaannya gitu tidak tertib, apalagi kalau sampai khusyuk dalam melaksanakan sholat. Maka sholatut tarawih ini
saking besarnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini menjadi media dalam mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat menyelesaikan kewajiban kita berpuasa selama di bulan Ramadan, dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak termasuk orang-orang yang rugi di mata Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mendapatkan fitrah kembalinya dalam kesucian karena mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.